갖자. 아이? 응. 우리 이제 같이 봄을 맞을 수 있죠. 숨겨놓은 그림들을 바래. 와, 머릿결이 부드럽네. Halo para pecinta drama Perfect Marriage Revenge. Mari kita bahas episode ke-11 dari drama Perfect Marriage Revenge. Di episode sebelumnya, Yura yang sedang hamil mencoba mendekati Jungwook agar anak yang dia kandung diakui sebagai anak Jungwook dan menjadi pewaris dari Taeja Group. Untuk itulah, Jungwook kemudian mendekati ayahnya dan memberi kabar gembira akan hadirnya seorang cucu dalam keluarga mereka. Lee Jung-hae juga merasa bangga atas apa yang dilakukan oleh anaknya, karena dengan begitu pasti akan lebih mudah bagi Yura untuk masuk ke dalam keluarga Taeja dengan hadirnya seorang bayi. Namun Yura yang masih ragu apakah anak yang dia kandung adalah anak dari Jungwook atau Si Haeok, akhirnya melakukan tes DNA. Sepertinya hasilnya tak sesuai harapan Yura, sehingga dia pun akhirnya depresi menghadapi kenyataan yang terjadi. Di sisi lain, semua kejahatan yang dilakukan oleh Lee Jung-hae akhirnya terbongkar termasuk kegiatannya yang menjual lukisan palsu milik Sujin. Untuk itulah, kini polisi akhirnya sedang mencari keberadaannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mengetahui kalau sekarang dia sedang diburu oleh polisi, maka dia pun berencana menjual kembali lukisan palsunya dan akan kabur ke luar negeri. Sayangnya, usahanya untuk melakukan hal itu telah diketahui Duguk yang telah menyadap percakapannya bersama Dongso. Lee Jung-hae yang telah berada di depan panti jompo dan melihat ada Yiju di sana, menyuruh Dongso agar menabrak Yiju. Tapi usahanya gagal karena Duguk yang berada di sana akan menyelamatkan Yiju dari percobaan tabrak lari tersebut. Sehingga Lee Jung-hae dan Dongso akhirnya dibawa ke kantor polisi. Di sana, Dongso tidak mau disalahkan atas perbuatan yang dia lakukan dan melimpahkan semua kesalahannya kepada Lee Jung-hae yang telah menyuruhnya. Namun Lee Jung-hae masih tidak merasa bersalah dan mengandalkan posisi Yura yang dia yakini akan menolongnya saat ini. Setelah kejadian ini, hubungan Duguk dan Yiju akan semakin mesra. Sepertinya pembicaraan mengenai memiliki seorang bayi akan menjadi prioritas utama bagi kehidupan Yiju dan Doguk. Namun Yiju nampak ragu karena dia tahu kalau dia hanya punya waktu 1 tahun di masa time travelnya yang telah dia gunakan untuk membalas dendam. Tentunya itu tak cukup baginya bahkan jika dia ingin memiliki setidaknya 1 bayi saja. Untuk itulah dia sepertinya akan menemui dukun yang biasanya ditemui oleh kakeknya untuk bertanya apa yang harus dia lakukan jika dia ingin kembali dari waktunya yang sekarang dalam kondisi baik-baik saja. Sekadar mengingatkan kalau sebelum time travel, Yiju ini sedang mengalami koma ya guys. Kemudian, dukun akan membahas tentang kematian seseorang. Dukun itu bilang, kalau seharusnya hanya 1 orang yang harus mati, tapi 2 orang meninggal dunia. Bisa saja dukun sedang tidak membicarakan masalah Yiju saat itu, tapi dia sedang membahas keluarga Yiju. Jika kita lihat di episode sebelumnya, Yura yang telah melakukan tes DNA terhadap bayi yang dia kandung akhirnya mengetahui kalau bayi itu bukanlah bayi Jungwook, melainkan anak dari Se Haeok. Dan terlihat kalau Yura sangat stres menghadapi kenyataan ini, dan diperlihatkan juga kalau dia sempat memegang gunting. Sepertinya, Yura akan melakukan hal-hal di luar dugaan karena kenyataan pahit yang dia hadapi. Jadi sepertinya yang akan meninggal dunia di sini adalah Yura dan bayinya. Karena dalam pembicaraan berikutnya, seseorang bilang kalau kakaknya melakukan percobaan bunuh diri dan telah dikirim ke rumah sakit namun dia melarikan diri. Meskipun dalam preview diperlihatkan kalau yang sedang menerima telepon adalah Duguk, tapi belum tentu kenyataannya akan seperti itu. Sedangkan Duguk sendiri merasa menyesal karena dia tidak memberitahu Yiju dari awal kalau dia adalah orang yang melakukan time travel. Namun pada akhirnya Yiju akan melihat tanda time travel di pergelangan tangan Duguk. Bagaimana hubungan para pelaku time travel ini akan berakhir nantinya? Akankah mereka berhasil selamat dari koma yang mereka alami? 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕. 안녕. 안녕.